Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC. Kondisi semakin parah pada sore hari dengan lantai dasar mal yang sepenuhnya tertutup air keruh. Berbagai barang seperti stand makanan, lemari, manekin, dan tong sampah terlihat mengapung di tengah banjir. Teman-teman semuanya, hari ini berita yang mungkin perlu menjadi perhatian kita adalah adanya bencana banjir yang terjadi di kawasan Jabodetabek, khususnya yang ada di Bekasi, begitu ya, ketika ada luapan yang cukup dahsyat yang menenggelamkan banyak pemukiman sampai ke pusat-pusat perbelanjaan. Nah, kita ingin mencuplik salah satu kisah tragis yang dialami oleh para pedagang yang ada di kawasan Mall Mega Bekasi yang tidak bisa menyelamatkan semua barang dagangannya. Ada satu kisah dari seorang pedagang bernama Anizar yang bisa menyelamatkan hanya separuh dari 4 kios yang dia miliki. Barang dagangannya sebagian besar harus direlakan terendam oleh banjir. Nah, bagaimana kisahnya? Kita simak saja langsung informasinya berikut ini. Anizar, seorang pedagang di Mall Mega Bekasi yang terdampak banjir, hanya dapat mengevakuasi setengah barang dagangannya. Dari 4 kios pakaian Anizar dan anaknya, masing-masing hanya 50% barang yang bisa diselamatkan. Wanita berusia 58 tahun itu bercerita, saat itu banjir menyerbu mal tersebut secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan apapun sebelumnya. Saat itu ia juga sempat mendengar suara besar. Anizar kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi barangnya bersama sang anak. Namun tenaga mereka tak cukup kuat untuk bisa mengevakuasi seluruh dagangan dari banjir. Ada yang karungan udah saya suruh anak saya cepat, tapi memang dia sendiri nggak kuat lagi, barangnya banyak kan, tokonya di sini. Itu juga udah kasihan saya kan. Itu masih ada di dalam yang udah dikarungin tapi nggak sempat ngangkat ke atas. Oke. Itu berapa orang waktu itu yang ngangkat? Sendiri dia sama saya. Pokoknya karyawannya cuma datang 2. Yang lain nggak bisa kesini karena banjir gitu kan. Jadi berapa persen kira-kira baju? 50%. 50% Bu ya. Tapi bisa digunakan nggak nanti ketika baju-baju yang basah di bawah itu masih bisa dijual lagi atau gimana Bu? Kalau saya begini yang di bawah itu aja, kan ada yang kan dia digantung itu, kan di bawah cuma basah, dibawa keluar sini, nanti kita lap-lap aja. Biar bisa dijual juga atau diobrol juga. Kerugian yang didapat Anizar pun tidak sedikit. Atas kejadian itu, ia dan anaknya menelan kerugian sekitar 300 juta hingga 400 juta rupiah. Belum lagi Anizar tidak mengetahui apakah barang-barang yang terendam banjir masih dapat dijual atau tidak. Sebelumnya, Mall Mega Bekasi Hyper Mall diterjang banjir yang cukup parah pada Selasa 4 Maret 2025. Bencana itu mengakibatkan lahan parkir kendaraan terendam air hingga ketinggian sekitar 100 cm. Kondisi semakin parah pada sore hari dengan lantai dasar mal yang sepenuhnya tertutup air keruh. Berbagai barang seperti stand makanan, lemari, manekin, dan tong sampah terlihat mengapung di tengah banjir. Sementara di lahan parkir, para pedagang tampak berupaya mengevakuasi barang dagangan mereka. Ada pula yang menyewa truk untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka yang sudah basah terendam banjir. Berdasarkan laporan terkini Rabu 5 Maret 2025 pagi, banjir yang melanda Mega Bekasi Hyper Mall mulai surut. Mobil-mobil yang sebelumnya sepenuhnya terendam, kini mulai terlihat sebagian. Pengamatan Kompas.com di lokasi pukul 9:26 waktu Indonesia Barat, ketinggian banjir di area parkir mal tersebut tersisa sekitar 85 hingga 90 cm. Terlihat masih ada beberapa mobil yang masih terendam banjir. Sedangkan 2 motor yang hampir terendam seluruhnya, hanya bagian setang yang tampak di permukaan. Barang-barang milik pedagang yang sebelumnya terendam
juga mulai terlihat di permukaan. Barang-barang tersebut hanyut dari dalam mal hingga ke area parkiran. Sampah-sampah yang terbawa banjir juga terlihat di lokasi. Ya, itu tadi teman-teman semuanya kita simak dan saksikan ya, salah satu penuturan dari korban yang menyatakan bahwa barang-barang dagangannya tidak bisa dievakuasi semuanya dan harus tenggelam gitu ya. Ini tentu tidak dialami oleh beliau saja, tetapi banyak sekali pedagang-pedagang di kawasan Mall Mega Bekasi yang akhirnya tidak bisa menyelamatkan barang-barang dagangannya. Ini menjadi keprihatinan buat kita dan kita mengucapkan turut berduka, turut prihatin atas adanya bencana banjir yang melanda di kawasan Bekasi juga Jabodetabek ya. Sampai dengan hari ini mungkin belum semuanya surut ya, tapi mudah-mudahan segera bisa teratasi oleh pemerintah daerah setempat. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa yang semestinya memang ujiannya bertambah berat karena adanya bulan Ramadan ini. Tetapi di tengah-tengah Ramadan yang semestinya kita bisa khusyuk beribadah, saudara-saudara kita mengalami ujian, cobaan adanya banjir yang melanda di kawasan Bekasi, baik ada di pemukiman, kemudian di jalan-jalan raya, juga termasuk di pusat perbelanjaan. Mungkin itu aja teman-teman semuanya, sharing singkat terkait dengan informasi yang terjadi. Kita doakan mudah-mudahan segera surut, segera pulih kembali, dan bisa hidup kembali dengan suasana yang lebih baik. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Chanel